Masih bersama saya Rahayu Giapar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Penggusuran lapak pedagang di Pantai Tanjung An Lombok Tengah diwarnai penolakan warga. Seorang kakek yang berprofesi sebagai pemulung di Lombok Barat kembali diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Puluhan pelajar di Mataram ditilang polisi karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Seorang kakek berinisial AN asal Desa Bagek Polak Barat diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkoba di wilayah Kecamatan Labu Api. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai pemulung. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Desa Bagek Polak saat menunggu pembeli. Polisi menyita sejumlah paket sabu-sabu seberat 8,108 gram ponsel dan alat isap sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga yang kerap melihatnya bertransaksi narkotika di pinggir jalan desa. Selain menjadi pengguna, tersangka juga merupakan residivis kasus narkoba yang divonis 6 tahun 4 bulan penjara dan bebas pada bulan Desember 2024 lalu. Tim melakukan penangkapan terhadap tersangka AN yang kemudian saat itu sedang berdiri di pinggir jalan menunggu pembeli. Kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan rumah. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim Osnal berhasil menemukan beberapa barang bukti, yaitu diantaranya 8 poket plastik transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Tersangka mengaku menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jual apa mengkonsumsi narkoba? Dua-duanya. Jual. Sudah berapa kali sih dihukum karena narkotika itu? 2 kali. 2 kali? Iya, 2 kali ini. Sama sekarang 3 kali jadinya? Enggak, 2 kali sama ini. Sejak kapan sih jualan sabu, sejak kapan? Sudah 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu? Ya. Atas ulahnya, pria berusia 59 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang pemuda bernama Kirin 23 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menjamret ponsel seorang pemotor di Jalan Sriwijaya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat setelah polisi melacak plat sepeda motor yang digunakannya saat menjamret. Saat dibekuk, polisi menyita 1 unit ponsel curian dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari interogasi petugas, tersangka mengaku beraksi seorang diri dengan menyasar pemotor yang menelpon di jalan yang sepi. Jalannya 8 bulan. Jadi modus operandi pelaku ini, pelaku menjamret HP korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Saat itu korban sempat mengejar tapi kehilangan jejak pelaku di lampu merah Pagesangan, di traffic light Pagesangan. Untuk kerugian korban di sini 2 juta. Pasal yang kami sangkakan pasal 362 KUHP, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tersangka mengaku nekat menjamret untuk membayar cicilan utang pinjamannya di salah satu bank. Nyesal nggak kamu gitu? Kan dia pakai motor Pak kan, saya datang dari belakang. Tapi dia agak diam lah kan. Kan saya datang dari belakang, saya ambil di dashboard tuh. Di mana sih kamu? Di pertigaan tuh Pak. Pertigaan. Mau ke Pagesangan tuh. Jangan mau ke sana. Iya. Terus HP-nya kamu bawa kemana? Saya jual. Saya jual. Jual untuk apa gitu? Bayar Uangnya utang. untuk apa? Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Badan Urusan Logistik Wilayah NTB menyalurkan bantuan pangan berupa beras murah dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sejak awal pekan ini. Penyaluran beras digelontorkan ke seluruh pasar tradisional di 10 kabupaten kota, termasuk koperasi dan kios pangan binaan pemerintah daerah. Bulog mendata total beras yang didistribusikan sebanyak 23.607 ton yang disalurkan secara bertahap. Beras berkualitas medium tersebut disalurkan dengan harga eceran tertinggi Rp11.000 per kilogram untuk mencukupi stok dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah melalui Bapanas telah menugaskan kepada Perumbulog untuk menyalurkan SPHP beras tingkat konsumen periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Total target penyaluran seluruh Indonesia yaitu 1.318.826 ton beras SPHP dari cadangan beras pemerintah. Distribusi beras diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah melambungnya harga bahan pokok saat ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Minimnya lampu penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan Kabupaten Lombok Barat dikeluhkan warga di sejumlah wilayah. Salah satunya seperti ruas jalan utama di Kecamatan Kediri, yang minim penerangan padahal jalan tersebut merupakan salah satu jalan lintas kabupaten. Tidak adanya lampu di sejumlah tiang listrik membuat ruas jalan utama menjadi gelap, sehingga rawan terjadi kecelakaan dan tindakan kriminalitas. Tak hanya itu, keberadaan lampu jalan juga sangat penting untuk menunjang aktivitas warga menuju kawasan pendidikan dan kesehatan. Agar kiranya pemerintah dalam hal ini memperhatikan kondisi lampu jalan agar segera dipasangkan karena menyangkut keselamatan para pengendara dan juga keamanan masyarakat itu sendiri. Dan terkhusus untuk jalur 2 di Desa Kediri atau Kecamatan Kediri ini agar kiranya dipasangkan juga rambu-rambu lalu lintas atau pembatas jalan. Merespon hal itu, Pemda menyatakan persoalan penerangan jalan di wilayah Kediri merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Ada dia pemasangannya kan tanggung jawab dari jalur nasional, ada yang masang lampu itu kan ada yang di daerah. Nah, itu yang harus bertanggung jawab. Kalau itu belum diserahkan ke daerah, maka kita tidak bisa dari kabupaten. Begitu juga lampu yang di jalur provinsi. Nah, kalau itu memang di jalur provinsi itu ada dari provinsi yang memasang tiang, maka yang bertanggung jawab adalah provinsi. Selain memasang lampu jalan, Pemda juga meminta pemerintah provinsi memperbaiki kabel dan tiang listrik di sejumlah ruas jalan utama untuk menjamin keselamatan serta menunjang aktivitas masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.